Pendakian itu seharusnya santai, hanya 1 malam tanpa target puncak. Kami berenam sepakat pulang lebih cepat agar bisa menyambut akhir tahun bersama keluarga. Tawa ringan, rencana makan malam, dan janji bertemu lagi tahun depan memenuhi perjalanan. Sinta paling ceria. Ia terus mengingatkan jadwal turun, takut kemalaman. Gunung terasa jinak. Tidak ada angin keras, tidak ada hujan. Bahkan jalur sepi. Kami merasa beruntung. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk, tidak ada cerita aneh. Gunung membiarkan kami nyaman, bahkan terlalu nyaman. Seolah ingin memastikan kami tidak curiga apapun sebelum mengambil satu hal kecil yang akan membuat kepulangan terasa tidak utuh. Kami memutuskan turun sebelum matahari benar-benar tinggi. Sinta berjalan di tengah, bercanda soal betapa cepatnya perjalanan ini. Di satu titik istirahat singkat, kami duduk melingkar. Sinta berdiri sebentar, bilang ingin buang air tidak jauh dari jalur. Kami mengangguk. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kami memanggil namanya, tidak ada jawaban. Kami tidak panik, masih yakin ia hanya sedikit menjauh. Saat kami berdiri dan menyusuri arah yang ia tunjuk, tidak ada apapun. Tidak ada jejak, tidak ada semak terganggu. Jalur itu terlalu bersih, terlalu rapi, seolah tidak pernah ada seseorang yang berdiri di sana dan berniat kembali. Pencarian berlangsung cepat karena waktu tidak banyak. Sinta ditemukan sore itu juga, dekat jalur, duduk bersandar di batu. Tidak terluka, tidak pingsan, tapi tidak bernafas. Ekspresinya tenang, seperti seseorang yang tertidur setelah memastikan semuanya selesai. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara terakhir, hanya keheningan yang terasa salah. Kami turun dengan langkah berat, membawa 1 tas lebih banyak dan 1 suara lebih sedikit. Basecamp menyambut kami dengan biasa saja. Tidak ada yang tahu bahwa kami pulang lebih cepat, bukan karena rencana berjalan lancar, tapi karena gunung memutuskan waktunya sudah cukup. Pelajarannya pahit dan membekas. Tidak semua kepulangan berarti keberhasilan. Kadang, pulang cepat justru tanda bahwa sesuatu dipotong di tengah jalan. Sinta tidak tersesat. Ia tidak jatuh. Ia hanya berhenti. Gunung tidak selalu membutuhkan drama. Ia hanya perlu 1 jeda, 1 langkah kecil menjauh, untuk mengambil sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Kami belajar bahwa rencana tidak berarti apa-apa di hadapan tempat yang tidak peduli pada jadwal manusia. Dan kehilangan paling menyakitkan adalah yang terjadi tanpa tanda, karena tidak memberi kesempatan untuk siap, bahkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat kamu turun gunung dan merasa semuanya terlalu mudah, jangan lengah. Perhatikan sekitar, perhatikan temanmu. Bagikan cerita ini sebagai pengingat bahwa akhir tahun tidak selalu ditutup dengan perayaan. Tulis di komentar siapa orang yang paling kamu khawatirkan jika mendaki bersama. Subscribe tanpa jejak, karena ada pendakian yang berakhir lebih cepat dari rencana, bukan karena cuaca atau kelelahan, tapi karena gunung sudah mengambil bagiannya, menyisakan kita untuk pulang, hidup, dan membawa cerita yang tidak pernah kita rencanakan untuk diceritakan.